Saya dapat laporan ada barang anak-anak yang hilang. Itu pun sampai sekarang tidak bilang ke saya. Jam tangannya siapa di sini hilang. Kita kan ke Taman Safari bulan pas Mbak Bevi ulang tahun, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Pas saya nyari nggak ketemu terus nggak bilang. Saya aja tahu kemarin kan, pada saat kamu bilang saya kaget sama Mbak Dia pernah minta ke saya pengadaan jam tangan baru. Memang dia ngomong jam tangan baru kayak gini ya, kamu nyuci, siapa bagian nyuci? Kan bisa kan udah saya ajarin. Misalnya Oca bagian nyuci, cuciin tuh semua yang bagus, yang wangi, yang ini semua. Jangan cuma Tristan aja dicuciin, Mas ini nggak usah terlalu wangi. Nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya saya panggil lagi setelah saya pulang ke Amerika ya, kumpul semua seperti ini ya. Sebelum ke Amerika pernah saya panggil, saya ke Amerika 1 bulan lebih. Waktu itu kita adain evaluasi, tapi khusus anak-anak yang saya selalu dapat laporan-laporan itu selama saya di sana. Dan ini kayaknya ini yang pertama. Dan ada yang baru juga kebetulan di sini. Jadi supaya kita juga tahu, mungkin yang baru juga belum tahu ya kebiasaan-kebiasaan di sini. Terus untuk yang lama mungkin yang udah bagus ditingkatin, yang belum bagus nanti kita evaluasi sama-sama masalahnya ada di mana. Apakah masalahnya di anaknya, apakah masalahnya itu sebenarnya di kinerja susternya. Nanti kita akan tahu nih kalau kita kupas semuanya di sini. Karena intinya kan kita mau lebih baik lagi. Anak-anak udah besar, kita lagi di 2024, berarti sebentar lagi tinggal nunggu hitungan bulan ini anak-anak usianya udah 4 tahun. Nggak terasa habis 4 tahun, habis itu 5 tahun, dia mulai masuk nanti elementary, udah kalau betul-betul pondasinya anak-anak itu tidak kuat, nanti akan lebih susah lagi. Karena anak ini 13, tinggal dalam satu rumah yang sama, dalam penanganan yang sama, dan dalam usia yang sama. Itu bedanya. Kalau dulu anak-anak saya ada jeda waktu, kan pertama, yang kedua, yang ketiga, itu semua 3 ke 4 itu semua ada jeda waktu. Jadi beda. Pada saat zamannya Mas Hansel, mungkin pada saat Mas ke usianya Mas Hansel mungkin ada perubahan sedikit. Kalau ini enggak, di usia yang sama anak-anak di ngetren ini akan semuanya sama. Nah itu akan menjadi masalah buat kita kalau kitanya nggak siap deh sekarang anak-anaknya. Kita akan mulai dari susternya dulu sebelum ke anak-anak. Di sini saya lihat kinerja suster, terutama suster ya, karena saya bisa melihat dari anak loh. Saya bisa melihat kalau bagus, pasti saya akan bilang bagus. Kalau nggak bagus, pasti saya akan bilang nggak bagus. Saya orangnya fair. Jadi siapapun kalau emang salah di mata saya ya salah, dan harus diperbaiki seperti itu. Jadi di sini nggak ada namanya suster kesayangan apa enggak. Mbak Jam pun kalau misalnya salah juga saya tegur kok semuanya. Mbak Septi atau semua, Mbak Rina tuh yang udah ikut event itu, yang aja kalau salah pasti saya tegur supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena ini untuk kita ini kerja satu tim. Karena anak-anak ini tinggal di rumah yang sama, kecuali kalau tinggal di rumah yang sama, buat saya nggak ada masalah. Usia sama, tinggal di rumah yang sama, orang tuanya sama, itu kan satu. Tapi dari 13 ini ada yang betul-betul mencolok, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kurang. Itu yang saya nggak mau. Jadi kelihatan sekali gitu, dan bukan cuma saya yang menilai atau ayah, rasa semua juga pasti menilai. Kalian juga pasti menyadari, terutama yang megang anaknya masing-masing. Itu yang saya nggak mau. Jangan sampai kalian sendiri sampai di titik jenuh yang aduh sudah. Saya sendiri juga bingung nih, bunda, karena memang ini anak susah gitu kan. Sebetulnya kan jangan sampai ke titik situ gitu. Ayo kita benerin sama-sama, dan anak yang udah ngerasa anaknya udah di atas rata-rata, coba tolong. Jangan malah dianggap itu lelucon satu. Jangan dibuat main-main. Saya udah bilang berkali-kali di sini, jangan pernah nakut-nakutin anak saya. Nakut-nakutin itu bukan maksud itu udah setan, bukan itu maksud saya. Setiap misalnya nangis, awas saya jangan nangis, nanti dimarahin ayah, dimarahin bunda. Saya udah berkali-kali kan kasih tahu. Itu yang akhirnya anak-anak itu membuat jarak dengan saya, takut. Jadi bila ketemu saya, mereka ketakutan sendiri, padahal belum tentu. Kayak contoh, kalau anak-anak saya panggil ke kamar aja belum apa-apa, ada yang dengan senang hati mereka ke kamar. Ada yang belum apa-apa, saya panggil ke kamar aja udah nangis, padahal nggak saya apa-apain. Itu saya nggak tahu kenapa, saya juga bingung. Sampai kayak kemarin contoh Kades kasih ke kamar dia nangis, saya panggil, memang bunda panggil Mas Kades ke dalam kamar tuh mau diapain? Saya bilang gitu. Bunda tanya mau diapain memang di kamar. Kenapa harus nangis teriak-teriak? Ini manggil orang tuanya loh. Ya panggil bundanya, bukan siapa-siapa yang manggil. Ada yang kalau saya tinggal keluar di situ, contoh Freya kalau lagi di sini saya teriak, dia udah mau naik, udah pasti mau naik. Sering banget itu saya lihat di sini. Freya, mau kita Scarlett, dia nothing tulus. Kecuali kalau mungkin dia bikin salah, dia lagi nangis, biasanya tuh saya panggil ke atas, dia belum apa-apa nangis. Mungkin dia takut, kalau takut dia pasti dimarahin bunda karena dia lagi nangis. Tapi kalau lagi tidak, jarang saya lihat. Hanya sebagian anak-anak ya, yang kalau saya keluar di situ atau
ayah keluar di situ pasti mau berusaha untuk naik. Makanya saya langsung bilang jangan naik, Bunda yang turun. Pasti seperti itu. Ada anak yang betul-betul cuek, betul-betul cuek sama sekali. Itu pasti suster bisa tahu lah, saya tidak usah sebut nama anaknya, tapi suster sini pasti akan terasa sendiri masing-masing. Ada anak yang seperti itu, ada yang enggak. Itu gimana cara kalian mendekatkan? Ada anak yang dekat sekali sama saya duduk pasti datang. Malah kadang-kadang saya bilang tunggu ya, Bunda lagi bicara. Nanti ada anak yang berusaha terus untuk datang ke saya kalau saya di bawah. Tapi ada anak yang saya panggil pun cuek di situ. Saya nggak ngerti itu kenapa. Kan tidak mungkin semua anak yang cuek sedikit yang saya coba psikolog kan nggak mungkin. Kecuali dia punya, ada mungkin kalian baru pegang baru 1 bulan. Kan nggak mungkin saya nyalain kalian yang baru pegang 1 bulan terus saya salahin. Ini pasti gara-gara kamu atau apa? Kan nggak mungkin, itu namanya nggak fair. Ada yang banyak sekali perubahan, ada. Nah, itu kalian harus berkaca ke diri kalian masing-masing. Apakah selama ini cara didik kalian di luar saya itu udah benar? Apakah selama ini kalian banyak tekanan ke anak-anak ini? Saya juga nggak tahu kan. Saya kan tidak di samping mereka 24 jam. Makanya saya selalu bilang, kalau dikit-dikit anak saya jatuh, kayak kemarin Mbak Ut bilang, Bu maaf, kemarin Mbak dia jatuh karena lari. Kok bisa sih Mbak Ut? Saya sempat tegur, bener ya Mbak Ut ya? Kok aneh? Kalau di depan saya, walaupun ada 5 anak, nggak ada satupun anak yang jatuh. Karena mata saya tuh kok sama kemari gitu. Dan selalu kasih awas, hati-hati ya, saya selalu dengan kalimat seperti itu. Ya, makanya saya selalu bilang, jangan dikit-dikit anak itu bicara tidak. Jadi kalau udah peraturan saya sama Bapak tidak boleh, di belakang saya pun tidak boleh, kalian harus sepakat. Nah, kalian harus berpikir, kalian harus kasih diri. Bisa, anak-anak itu harus dididik, kalau tidak, jadi bikin dia abu-abu. Kalau putih-putih, kita bilang, kalau hitam-hitam. Bukan cuman kejelekannya mereka kalian laporin ke handphone saya. Bu, maaf, Mbak ini atau Mas ini tadi kerayu mukul-mukul saya. Coba kebaikan yang kalian laporin, bukan cuma kejelekan. Bu, sekarang alhamdulillah udah bisa angka, walaupun dia cuma bisa angka 1 sampai 3, itu kan kemajuan, dari kan tidak bisa sama sekali. Maka saya bilang fokus ke anaknya. Saya bilang berkali-kali kan seperti itu kan. Nggak usah, ya alhamdulillah kalau dapat anak yang kita ajarin 1 hari bisa, siapa yang nggak senang begitu. Tapi kan kita nggak bisa maksa anak untuk begitu. Tambah dipaksa anak akan tambah ketakutan, tambah bingung sendiri, nggak karu-karuan. Itu udah saya buktikan kemarin pada saat saya ngajarin Mas Kade sama Mas Dala seperti itu kan. Makanya saya bilang sama Mbak Wari, gak usah dipaksa Mbak, biarin aja. Mbak Wari selalu laporan, Bu tadi belajar cuma sebentar, Mas Kade habis itu udah nggak fokus. Saya bilang kalau saya tanya langsung dia bisa tuh jawab, is-for cepat. Nanti kalau pada saat dia duduk ada depan sama saya suruh nunjukin, dia mulai bingung lagi. Intinya kan tidak fokus, bukan tidak bisa. Ya Mbak Wari saya bilang ya, intinya tidak fokus. Gimana cara dia fokus? Apa yang dia suka? Itu yang harus kita diskusiin sama-sama. Atau mungkin Mbak Wari bisa diskusi sama saya langsung. Untuk anaknya, bukan untuk siapa-siapa. Kan untuk dia, bukan untuk saya juga. Kita bangga aja, anak kita pinter. Susternya juga pasti senang, anak saya jadi bintang nih di kelas. Siapa sih yang nggak bangga? Kalian yang ngurus tiba-tiba dia jadi juara kelas atau dia punya prestasi luar biasa, siapa sih yang bangga selain saya? Kan pasti kalian yang ngurusnya. Coba kita tanya ke Mbak Jam, bangga nggak dalam hatinya Mbak Jam melihat Mas Hansel bisa kuliah di Boston, bayi merah yang diurus sampai dengan sekarang? Yang seperti itu, yang Mbak Jam tuh berpikir sama saya waktu pada saat itu, Bu, Mbak Rina pun berpikir seperti itu, bisa nggak ya Mas Hansel bisa tinggal sendiri di Amerika yang jauh, yang apa-apa dikit-dikit Mbak Jam, dikit-dikit Mbak Rina, sekarang bisa apa-apa tuh harus sendiri, nyetrika sendiri, ngepel sendiri, bersihin kamar mandi semua sendiri. Coba kalian tanya dalam hati kecil Mbak Jam, dia pasti bangga. Selain saya jelas pasti orang tuanya, pasti kalian pun yang ngurus pasti akan bangga. Sekarang Mbak Rina, ini lagi menata hati, nggak terasa berapa bulan lagi Mbak Fal akan pergi. Nggak terasa, itu udah dialami Mbak Jam sebelumnya. Kan Mbak Jam mungkin udah bisa, saya dialami Mbak Jam, pengen cepet-cepet ngeliat Mas Hanta, mau denger cerita dia selama Mas Hanta bener ya bisa ya, makan sendiri, cuci piring sendiri, semua. Di rekaman yang saya kirimkan di IG saya itu udah jelas tuh. Bunda nggak usah khawatir semuanya. Saya udah bisa handle semua sendiri, saya udah punya banyak teman. Itu yang sebenarnya kita takutin. Bukan cuma saya, Mbak Jam takutin, Mbak Rina nakut, Bu, apa betul Mas Hanta bisa? Itu terus-terusan. Terus mau gimana Mbak Jam? Pilihannya nih kita harus cuma bisa doain. Ternyata semuanya nggak ada masalah, dia punya di sana banyak teman, itu yang kita takutin. Mbak Jam juga pikir di sana bisa punya teman gak ya? Ternyata di sana punya banyak sekali teman, dia punya keluarga baru. Saya pun juga kaget, dia punya keluarga baru, keluarga juga sayang seperti orang tuanya di sini, kayak keluarga temennya. Tapi di servis sebagaimana anaknya di sana, itu kan luar biasa. Saya pun juga nggak bisa ngebayangin ya, maksudnya anak saya yang di sini mungkin, maksudnya di sini juga anak-anak itu cenderung yang pendiam. Pada saat dia mulai ngeband di situ, dia mulai banyak teman, banyak apa, itu pun juga kita kaget pada dasarnya. Dan saya mau anak-anak saya juga 13 ini, mereka dari bayi merah lahir langsung di rumah sini. Hanya bedanya mereka tidak keluar dari rahim saya, itu aja bedanya. Tapi mereka dapat kasih sayang yang sama, malah lebih loh. Karena mereka punya 13 babysitter. Dulu Mas Hansel mungkin cuma dapat kasih sayang dari 3 babysitter, babysitternya Mas Hansel, babysitternya Bapak. Sekarang satu anak bisa dapat kasih sayang dari berapa? 13 suster udah jelas.
peduli itu kalian bisa ngelihat, oh anak ini apa ya, kalian bisa laporan ke saya. Itu saya lihat banyak, bukan cuma suster yang bersangkutan, enggak. Malah kadang-kadang suster yang saya dapat laporan anak lain dari suster lain, baru saya tanya sama susternya, kok kamu nggak laporan? Oh waktu itu karena mbak ini mau laporan bu ke ibu, jadi saya nggak laporan. Kamu mau mbak yang lain laporan, kamu tetap harus laporan, kamu punya tanggung jawab. Apapun, saya selalu bilang semua kebutuhan anak langsung lapor ke saya. Kenapa? Saya kalau beli baju main saya langsung beli 13. Sekarang kalau yang laporan saya beli. Saya juga mau melatih tanggung jawab suster-suster. Hanya beberapa suster di sini betul-betul hampir tiap hari sampai saya saya lihat ini habis. Misalnya contoh kayak misalnya jepitan rambut, celana dalam, contoh kayak begitu, baju main, baju ini, itu langsung saya beliin. Kalau enggak ya enggak. Jadi, akhirnya orang di luar sana berpikiran, oh saya cuma peduli sama satu anak. Sebenarnya enggak. Jadi kalian juga harus peduli. Waktunya anak-anak pintar saya mau nanya nih ke kalian semua yang ada di sini. Mbak Jam tuh sama kayak kalian dulu. Kalian jangan ngeliat Mbak Jam sekarang. Kalian ngeliatnya Mbak Jam dulu. Awal Mbak Jam megang anak saya tuh 5 bulan. Ke awal Mbak Jam bergabung dengan saya. Belum bisa apa-apa Mbak Jam. Saya juga belum bisa apa-apa. Saya baru punya anak. Mbak Jam pun juga ya sepinter-pinternya, seniornya suster, pada saat masuk ke majikan baru, dia pasti akan punya waktu untuk menyesuaikan diri. Gak mungkin dia langsung hebat pinter, enggak. Karena setiap majikan pasti punya aturan yang beda-beda, dimanapun. Mungkin kalian diantara kalian juga ada yang pernah ngalamin kayak Mbak Jam, ngurusin anak pertama dan cucu pertama. Kalian bisa bayangin, maksudnya tekanannya seperti gimana? Cucu pertama dari saya, dari keluarga saya, di mana papi mami itu saya minta tinggal sama saya. Jadi Mbak Jam tuh diawasi itu bukan cuma sama saya dan suami saya, tapi juga ada mami, ada papi, juga ada tante saya yang itu mengawasi Mbak Jam. Yang setiap kali masang tuh ngek aja sedikit, jangan sampai nangis, ngek itu semua urut bisa datang ke kamar. Itu ada Mbak Jam, bener ya Mbak Jam ya? Tekanannya seperti itu. Apalagi tahu sendiri ya, anak pertama saya kan juga dikit-dikit takut, dikit-dikit kalau waktu itu masalah mencret bawa ke dokter. Padahal kalau sekarang anak kita gampang kan, karena saya udah tahu. Dulu anak pertama mana ngerti, saya nggak ngerti sama sekali. Sampai akhirnya saya hamil lagi, terus muncul Mbak Oval apa segala macam seperti itu. Dan kemunculan Mbak Oval memang tidak membuat itu semua. Mbak Oval cucu pertama perempuan, sama juga kan. Cucu pertama perempuan di keluarga bapak perempuan itu susah. Bagaimana itu bapak begitunya sama anak perempuan? Tanya Pak Jam ya Pak Jam. Yang papi almarhumah ayah saya, itu sayanya setengah mati sama bapak. Kalau mami Mas Hansen. Jadi udah punya satu-satu mainan kan? Nah bayangin tuh yang menjadi susternya pada saat itu. Makanya Mbak Jam selalu ngomong, Mbak Genta juga ngomong, aduh ibu sekarang main 13 suster ini santai sekali ya, nggak kayak saya dulu. Contoh satu soal muncul terus Mas Selfie, sampai Mas Selfie aja, Bapak tidak mau ngasih suster ke siapa-siapa. Susternya waktu itu Mbak Jam. Muncullah Mbak Septi. Kalian boleh tanya Mbak Septi, tekannya kayak gimana ngurus Mas Selfie. Itu lagi tuh kesayangan nih Mbak Jam ya. Bapak dan saya, Mas Hafal dan Mbak Fal ikut andil dalam ininya Mas Selfie. Coba kalau Selfie itu sedikit, pasti kena. Mbak Septi itu kenapa? Coba deh kalian kerja, saya tahu kerja itu pasti cari uang. Kalian kerja cari kesenangan, enggak bohong. Kerja itu pasti cari uang. Coba kamu jadiin kerja itu juga ibadah. Jadi kalian harus ikhlas. Apalagi kalian urusi, kalian tahu latar belakangnya semua kan. Kalau mereka sukses, siapa sih yang bangga selain saya? Saya mau nanya deh ke kalian. Kalian 10 tahun kemudian mereka udah sukses, mereka pinter. Kalian lihat gitu mereka, kalian tahu pasti biasa. Kalian bisa melihat pasti, nggak nyangka ya dulu anak kecil ini dulu saya urus, dulu nakalnya kayak begini, sekarang jadi anak sukses. Siapa yang bangga dalam hati kecil kalian? Pasti kalian. Fokus. Kalau kerja fokus, saya udah bilang. Apa yang bisa kalian kerjain? Kalian kerjain. Kenapa dulu anak saya jangan sekali sakit? Karena semua mainan itu dilap. Jadi dulu saya punya tisu basah yang khusus untuk hilangin kuman. Semua bukunya, kita juga punya buku kan, masing-masing anak saya punya buku. Saya waktu itu saya kasih buku dari zaman mereka di Kimberland. Ada tuh buku. Saya nggak tahu masih ada tuh nggak tuh buku sekarang. Mungkin ada yang masih ada yang udah sobek, ada yang apa. Saya nggak ngerti. Belum saya cek aja nih satu persatu. Mainan mereka yang sekarang masing-masing anak itu tidak ada seberapa sama mainannya Mas Hansen. Sama kayak Mas Selfie. Coba tanya Mbak Septi, Mas Selfie kalau ngomong kayak gimana? Mainannya Mas Selfie sebanyak apa? Mbak Septi, saya mau yang ini. I want this one. Yang mana Mas? Karena itu Mbak Septi selalu apal. Mainannya dia pasti, kalian pasti kan ngelihat Mbak Septi kalau dipinjam mainannya, pasti pelitnya setengah mati dan dia langsung nyari. Karena apa? Karena tanggung jawab dia, itulah suster. Saya udah bilang kan sama kalian, saya tidak mengajarkan anak saya untuk pelit semuanya. Kalau ada adiknya mau minjem atau kakaknya pinjemin, harus minta izin dulu pinjem. Mas boleh atau Mbak boleh pinjem. Habis itu mereka udah tidur, kalian balik lagi cari. Kalian ambil lagi, kalau dia mau pinjem, ya pinjemin lagi. Bukan ngelatih anak saya untuk pelit. Mana ada anak saya yang pelit? Nggak ada anak saya yang pelit. Dan saya ngelatih 13 bayi, tidak boleh ada yang pelit. Kalau pelit ya kita harus ngajarin. Orang cuma pinjem kok, saya lihat pinjem juga kakaknya, adiknya. Karena di sekolah
Cuma ini diajarkan seperti itu. Kalian harus hafal barangnya masing-masing bayi yang kalian pegang. Kalian jangan kaget kalau mereka minta pensil yang waktu itu dibeliin bunda. Kalau kalian nggak ngeh, pensil yang mana ya? Yang dibeliin bunda yang mana? Saya rasa anak-anak yang udah besar udah pada ngerti. Mbak dia udah mulai ngerti, udah mulai besar. Tristan udah mulai, Oca ya. Mbak Bevi udah mulai, Mbak Seika udah mulai belum? Mbak Megi udah mulai? Sedikit-sedikit. Mas Hades? Mulai sedikit. Mulai, makanya nggak usah dipaksa, tapi dia minimal udah mulai tahu. Kalau Freya tipikal ini lebih detail sabaran kalau Freya. Mbak Momo? Cuek. Mas El? Mas El ya, itu tempat tren. Yang tren? Yang kecil-kecil itu. Ada di mana itu? Ada di Oh, tapi ada kan? Itu yang saya bilang. Jadi kalian mesti tahu mana mainan favoritnya yang dia selalu mainkan. Mainan favorit itu adalah mainan yang selalu dia mainkan, yang selalu akan dia tanya. Buat kalian mungkin bosan, tapi dengan itu mungkin dia merasa tenang. Ada anak-anak kan seperti itu. Makanya saya selalu bilang, ini anak ini tidurnya biasa meluk apa sih? Semua punya, Mas Ansel punya sampai sekarang. Mas Ansel umur berapa? Kapan-kapan dibawa itu Simba. Saya nggak tahu nih sekarang bagaimana tuh nasib tuh Simba. Apakah masih dikelonin sama dia kah? Ataukah bisa dia tinggal? Nanti dia bekal sama teman-temannya bisa ditinggal atau apa? Tapi itu juga dari dia bayi, dari usia dia 7 bulan. Itu yang ngasih Mas Rama. Semenjak itu dia langsung Simba terus. Kayak contoh yang selalu itu saya sering lihatnya Mbak Freya, dia selalu akan mencari dia punya itu ya Moana. Itu Moana. Biarin aja, jangan kalian kenapa sih Moana terus, biarin. Anak-anak tuh punya imajinasi sendiri. Kok anak-anak? Saya ajak kemana-mana kalau keluar negeri yang dibawa, saya umur berapa? Yang saya bawa siapa kalau keluar negeri? Davi. Walaupun Davi itu belum tentu saya peluk juga loh. Kalau di kamar pun saya taruh di samping saya. Makanya bapak keselnya setengah mati. Tapi harus saya bawa. Kayaknya saya pede aja kalau bawa dia nemenin saya perjalanan jauh. Padahal dia juga nggak ngapa-ngapain, dia duduk samping saya. Nggak ada masalah gitu. Makanya saya malah selalu bilang kalau kita pergi jalan-jalan, apa mainan yang dia suka, yang bikin dia tenang. Itu yang kita bawain. Saya pertegas lagi, mereka sekarang sudah bisa diajak bicara anak-anak. Jadi sekarang saya minta bukan kemauan susternya, kemauan anak. Saya maunya itu. Jadi supaya anak itu tumbuh percaya dirinya. Bukan kemauan suster kan kita mau gampangnya aja kalau suster. Saya ngomong fair aja, kita kan maunya pasti gampangnya. Tapi anak-anaknya mau atau enggak. Jadi nggak aneh kalau ada anak yang cuma 10 menit selesai makanan habis. Karena emang kemauannya dia yang minta misalnya, Bunda boleh tidak saya makan di perpus. Dalam 1 minggu berapa kali sih dia makan di perpus? Contoh. Tapi itu keluar dari mulut dia, bukan dari mulut kalian. Kalau mulut kalian, mau makan di perpus, nah itu kan kalian kasih option. Kalau dari anak-anak itu enggak, kok nggak mau dikunyah? Mbak tanya nih mau makan di mana, tapi makannya mesti habis ya. Itu pertanyaan buat mereka. Itu melatih juga otak mereka untuk mereka bisa boleh bicara. Bukan semua tuh apa kata Bunda. Belum tentu apa yang kata saya itu mereka lagi, kalau mereka lagi senang, oh mereka senang habis. Kan kita nggak tahu hati orang. Kita aja nggak tahu hati kalian hari ini bisa senang, 1 jam lagi bisa aja lagi kesel. Kesel kan bisa sama siapa aja. Sepatu kita rusak aja bikin kita kesel kok seharian. Udah jelas itu. Bukan cuma orang loh, barang aja kadang-kadang. Kita bisa taruh jepit rambut hilang aja bikin kita kesel loh. Itu bisa seharian loh kita kesel. Padahal kalau orang lain mikir, nggak penting banget sih cuma sekedar jepit rambut. Tapi jepit rambut itu bikin kita bisa kesel. Makanya anak pun apalagi anak kecil. Ini contoh simpel. Tiba-tiba Mbak Septi nelfon Yanti. Cuma minta boleh tidak Mas Titan kepingin nugget. Mereka langsung kasih ke saya. Mas Titan langsung ngomong ke saya, boleh. Terus saya langsung ngomong ke Mbak Septi, jangan digoreng pakai minyak ya, pakai fryer. Iya Bu. Pikir saya, dalam pikiran saya, oh Mas Titan tidak mau makan, dia minta nasi sama nugget. Oh ya udah biarin aja. Toh seminggu ini juga dia nggak makan nugget, pikir saya kan. Ternyata nggak lama Yanti ngomong ke saya, tuh cepet banget nggak sampai 10 menit habis. Apanya Met? Nasinya. Kok nasi sih orang hari ini mashed potato sama daging? Lah itu nuggetnya, itu tambahan. Jadi di otak saya dia tuh minta nasi sama nugget. Ternyata makanannya ditambah nugget. Itu keluar dari mulut dia sendiri, dari mulut dia ya Mbak Seti ya. Jadi kalau yang lain seperti itu, saya tidak pernah melarang. Itu kalian tinggal bicara aja. Itulah bentuk-bentuk kepedulian seperti itu. Tapi bukan dari susternya ya. Jadi misalnya anak itu tiba-tiba, udah misalnya yang susah makan di sini kan yang selalu berantem kalau makan kan Mbak Momo, jelas nih. Dulu Mas Vino, tapi Mas Vino sekarang good kalau makan cepat. Dulu Vino tuh paling susah makan. Vino dari dulu tuh. Scarlett juga perubahannya juga udah banyak sekarang. Terus Maura memang dari dulu. Radeska dulu juga sempat ya Mbak ya. Korea dulu sempat, sekarang udah enggak.
sempat ngalamin masa-masa kayak begitu. Mbak Bia, ya Met ya? Pernah sempat Dulu sempat. Mas Titan juga. Mas Titan, tapi maksudnya tidak separah-parah banget gitu. Yang paling parah sampai sekarang ini kan Mbak Momo kan. Dia nggak diajak ngomong. Mbak Momo nggak mau makan di sini, mau makannya di mana? Tapi dimakan ya, gitunya. Kita mau dengar dari mulut dia bagaimana. Kayak mana contoh Uut. Mbak Bia mau coba, Mbak Uut tanya dia mau makan di mana, kasih tahu mau makan di mana, ada bunda di sini. Gak lama Mbak Uut turun, kita ke situ. Mau makan di atas, ya udah kalau mau makan di atas dibawa. Waktu itu juga Mbak Ocak ngomong ke saya, Bu maaf, Mas Tika minta makan di karaoke. Ya betul ya. Ya udah makan di karaoke. Jadi jangan kalian berpikir, oh cuma karena mungkin Mbak Bia boleh. Semua boleh. Nah, ini saya tegasin lagi. Tapi harus dari kemauan anak itu, bukan kemauan susternya. Kalau kemauan susternya nggak pengaruh, kalian mau pindahin ke sana kemari nggak akan makan itu anak. Tapi kalau kemauan dia pasti akan makan dan pasti makannya cepat. Itu namanya Mbak. Sekarang coba kita biasain mulai sekarang, pelan-pelan, nggak usah langsung ya Mbak Ijaya, supaya dia duduk jangan di baby chair terus. Takutnya nanti kalau kita pergi umur segitu masa masih di baby chair Mbak Rina, kan udah enggak ya Mbak Jam ya, umur segitu. Harus dibiasain pelan-pelan, harus pelan-pelan. Kalian masa nggak penasaran kenapa sih anak ini dalam 1 bulan pasti sakit? Karena dulu anak saya nggak pernah begitu, sampai di sekolah tuh bingung loh. Sampai si diskusi juga nggak amin-amin sama Mbak Jamin. Mbak Jamin, kita selalu diskusi kok aneh Mbak Jamin, vitamin sama, susu sama, makanan sama. Coba anak saya makan yang mana deh nggak 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Kalau nggak terus makan pagi daging, makan malamnya ayam. Coba besokannya salmon. Coba begitu tiap hari kan kalian tahu sendiri kan menunya kan. Salmon, daging, ayam, nanti ikan lele, ikan dori, coba. Tapi Mas Hansi kan nggak peyuk-peyukan kayak kalian. Saya nggak pernah kasih. Dan dia juga nggak pernah minta, nggak pernah doyan. Kerupuk pun dia nggak doyan. Kerupuk dia nggak doyan. Untungnya Mas Hansel itu Jadi nggak kayak anak-anak sekarang yang apapun masuk. Mas Zafi kemarin saya ketawa ngakak tadi malam ya, saya diskusi sama Zafi mengenai junk food. Ngobrol lah saya, terus saya ngomong pempek gitu kan, pempek termasuk junk food. Junk food gak pempek, Bunda salah, tempe bukan pempek. Loh, bukan pempek, Zafi you don't know pempek? No, it's not a food, pempek. Pempek is an animal. Loh, tempe, you wrong Bunda. Jadi saya nanti pulang tanya ya, Mas Zafi mau pempek, dia pasti akan menyalahin karena Bunda salah, bukan pempek, tempe. Dia nggak tahu pempek, dia tidak tahu siomay. Tugasnya Mbak Sek kenalin dia siomay. Memang makan. Enggak, kemarin yang paru suka semua nggak? Paru. Itu enak kalau nggak suka. Nggak tahu Mas Tita makan paru nggak? Nggak suka. Mungkin karena ada dagingnya ya. Daging makan nggak? Jadi kalau misalkan problem sekarang pada batuk pilek ya saya juga terima lah ya. Dia anak-anak ini makannya apapun. Kalau Mas Hansa kan dia sendiri yang nggak suka. Jadi saya tidak mau ini walaupun ibu banyak makanan dia sendiri Satu, suka. dianya nggak suka, dan yang pertama sebetulnya sih ajaran dari sekolah. Jadi sekolah itu kan diajarin healthy food, makin besar anak-anak nanti juga ya pasti juga dikasih tahu ini healthy food, dan waktu itu juga sempat bikin tugas mengenai healthy dan unhealthy ya Mbak Jam yang kita itu di situ. Dan kebetulan Mas itu tipikalnya kalau di sekolah ngomong A itu 100% diterapin di rumah, termasuk kayak buang sampah apa segala macam itu. Nanti kalian akan mengalami masa-masa seperti itu di mana anak-anak akan komplain. Itu nggak usah kalian ini, itu berarti ajaran di sekolah seperti itu. Healthy food, unhealthy food, keep your city cleaning apa kayak begitu-begitu, itu ajaran di sekolah. Jadi kalau sekali waktu mereka terus mereka sibuk nih nyari tempat sampah kalau di mall, kalian jangan marahin. Atau kalian jangan terucap dari mulut kalian, buang aja di situ kan itu ajaran di sekolah. Dan itu udah saya alami dari dulu. Sampai tasnya Mbak Jam itu penuh sampah. Gak akan dia mau buang sampah sembarangan. Dan sampai dengan sekarang. Itu ajaran baik. Jadi kalian jangan ajaran yang sudah ada di sekolah itu. Kayak di sini kan mereka kalau ngelihat sampah mau buang sampah pasti kan. Itu biarin aja. Kalau perlu kalian kasih tugasnya, Mas tolong dibuangin. Mbak nih tolong dibuangin ya nih sampah. Ini kalau ada basah tolong dilap. Mbak Val sampai mau hilangin di PIM itu karena mau nyari tempat sampah. Kita udah pindah tempat, ternyata Val ribut cari tempat sampah. Itu memang ajaran, dan itu ajaran yang bagus. Jadi kalau seperti itu kalian jangan udah buangannya kan kadang-kadang susah. Yang anak-anak saya tidak itu, tapi anak-anak kita yang gampang udah buang aja kan nggak ada orang. Itu kan anak-anak kita kan. Karena ada kebiasaan kita dari kecil ajarannya beda. Gitu. Walaupun orang tua kita buang sampah, tapi dulu kan ada slab kecil, makan pomen kecil, bungkus pomen kan kecil, puntir buang. Mereka nggak akan.
masalah baju, penampilan, kerapian, wangi, ada yang betul-betul rapi dari ujung kepala kayak tadi ya pagi, semuanya bajunya sama lah, tidak ada yang tidak sama, semuanya bajunya sama, lakinya pada bagus-bagus, warna pink kan, hari ini nuansa pink kan, yang perempuannya bagus, yang lakinya juga bagus, ada yang wangi dari atas kepala sampai ke bawah kaki, ada yang tidak wangi. Saya nggak tahu tuh apakah lupa ngasih minyak wangi kah, ataukah minyak wanginya habis, saya nggak ngerti. Rambut sih wangi, rambut wangi, tapi pada saat saya cium badannya ada nggak wangi, apalagi hidung saya itu aduh bener-bener tuh kalau masalah bau-bau kayak begitu, ada yang tidak wangi kepalanya. Dari waktu Mbak Ranti cuti kan seminggu ya, itu saya ngeliat tuh kepalanya si Mbak Sheikha kok nggak wangi ya, semuanya wangi. Nah itu kan kalau kamu harus ngomong ke saya kan, apanya, apakah memang keringat anak itu kan Apanya bisa koreng? juga bukan apek bau apek Bev. Kan ada anak yang kepalanya Ya, buat matahari kering. kan, walaupun kita coba nanti saya cium nih pulang sekolah nih, mantep nih kan, pulang sekolah kan bagus nih, kita lihat aja cium. Kan ada yang kalau bau keringat anak tapi kan nggak mungkin bau gitu kan. Pakaian juga dulu Mbak Jam, saya nggak tahu mungkin pewanginya yang dulu dipakai sama Mbak Jam sekarang udah nggak ada lagi ya, yang kasen ya Mbak Jam ya dulu ya. Mbak Jam tuh kalau nyuci bajunya Mas Hansel dulu sampai dengan baju itu turun ke ponakan saya, itu wanginya belum hilang dari bajunya. Coba kalian bisa bayangin kayak gimana. Kalian kan pasti bisa nyium. Kalau yang nyucinya bagus, kalian kan bisa cium anaknya. Misalnya nih, contoh ya, misalnya kalian pas cewek, kok bajunya Masin kok wangi ya? Kan nggak mungkin kalian nggak nyium kok bisa lagi main bareng. Kalian kan bisa tanya, Mbak Bila, nyucinya bagaimana sih, kok bisa sih bajunya? Kok anak saya kayaknya cucinya bareng kok nggak nempel? Itu kan kalian bisa bertanya, jangan kalian juga cuek. Contoh, ini cuma contoh aja. Lemari, kalian lihat tuh lemari siapa? Contoh satu yang saya lihat lemarinya Kak Deska, dari dulu tuh selalu rapi, Mbak Wari. Waktu itu saya sempat kasih contoh ke susternya siapa ya dulu ya. Saya belum lihat lagi, cuma sekilas saja waktu itu saya lihat. Saya belum ngecek, mungkin sekarang rapi semua. Masalahnya sama Mas El, kita kan tidak bisa dingin, ya itu makanya kita harus jadiin satu. Harusnya Mas Telas bisa ngikutin Mas El itu pinter. Vlog yang kemarin saya bikin, yang saya di situ belajar sama Radeska, semua kaget ngelihat Radeska sekarang penurunannya luar biasa. Kalau Mbak siapa namanya Mbak Wari baca ya komen-komennya di situ. Karena setahu saya Radeska tuh tidak seperti itu. Saya nggak ngerti kenapa. Apakah memang dulu belum mulai mengenal angka? Kan kita nggak tahu, waktu kindergarten kan masih kecil sekali kan, nggak bisa jadi patokan juga. Padahal dia pernah satu kamar sama Mas Titang. Dia pernah satu kelas juga sama Mas Tristan. Yang ada sedikit kemajuan setelah gabung sama Mas Titan si Mazin, walaupun masih teriak-teriak. Saya nggak ngerti di belakang saya sistem ajarannya kayak gimana. Pendekatan kalian ke anaknya juga bagaimana, itu juga pengaruh semuanya. Terus juga mengenai minum susu ya, dokter kan juga bilang dari awal bahwa kalau udah usia 1 tahun itu tidak usah pakai susu yang kalian itu nggak apa-apa. Pakai susu yang itu, waktu itu si dokter Sandro sudah pernah bilang ke saya. Saya mau coba nih, mumpung saya belum beli lagi nih Mbak, saya mau beli pakai susu yang Greenfield Mbak. Kalau dengan gitu yang alergi terutama yang kayak Mas El masih batuk nggak? Kita coba maksudnya seminggu, nanti seminggu kita pakai itu lagi. Saya mau coba kayak begitu. Tapi kalau misalkan mau dipakai yang harus kotakan aja Bu. Iya yang kotak. Jadi langsung pakai straw, Yang ini kan? nggak pakai dot ya, karena udah 3 tahun. Jadi Nah, biar nggak supaya- kelanjutan kayak Mas Hansel, kayak Mas Zabi juga itu berkelanjutan sampai Iya. 11 tahun ya itu. Jadi mendingan pakai itu aja langsung. Sedotan Mereka aja. cepet kok, yang cepet minum itu cepet. Jadi Cepet. sut udah Malah selesai. kalau pakai yang kecil itu, yang tadinya anak itu nggak suka susu, kayak Mas Titan itu bisa 2 loh. 2 kan 240. Kalau sekecil dia 120, ya kan waktu itu sini dia 2 kan? 2. 240. Jadi kita juga nggak buang. Satu kecil gini berapa? 120 kan? Nah, berarti kan 250. Ada yang 120 ya? Nggak ada, adanya 110? Nggak ada, itu kan kecil Cuma segini segitu Mbak Jam. aja. 125. Kalau Polo susu sapi yang itu loh Mbak Jam, yang fresh yang dari ternakan itu mungkin lebih bagus loh Mbak Jam. Kambing malah disaranin ini. Iya di ini sih Kambing. Supaya kalau kita pakai di jalan itu juga nggak repot sayanya. Itu jelas loh keluar dari mulut dia. Saya sampai ngomong tuh men, mereknya apa aja, Ultra kayak apa kayak. Indomilk. Gitu. Dan Apapun. tidak usah dingin Bu. Jadi di suhu kayak begini. Jadi kalau kemana-mana kan nggak perlu kita dinginin, nggak perlu kita angetin. Jadi kemananya nggak ada masalah kan. Kalau kontrakan sih mereka nggak komplain ya. Setahu saya anak-anak ini nggak komplain Bu untuk suhu ruangan.
nggak ada yang mau anget gitu. Nah ya. itu Kalau udah jangan dikasih dibiasain, susu, jangan dibiasain seperti itu. Jadi kalau susu harus diangetin dulu, takutnya kita yang repot. Barang-barang anak-anak, saya dapat laporan ada barang anak-anak yang hilang. Itu pun sampai sekarang tidak bilang ke saya. Jam tangannya siapa di sini hilang? Nurul. Iya, kenapa nggak bilang ke saya? Itu dari kapan hilang? Yang saya tahu jam tangan pernah hilang, akhirnya ketemu itu jam tangannya Mas Hades ya. Nah itu yang saya tahu, Met. Kita kan ke Taman Safari bulan pas Mbak Bevi ulang tahun, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Masa iya nyari nggak ketemu terus nggak bilang. Saya aja tahu kemarin kan, pada saat kamu bilang, saya kaget sama Mbak Jam. Dia pernah minta ke saya pengadaan jam tangan baru. Memang dia ngomong jam tangan baru. Kayaknya yang lainnya saya nggak pernah ngeliat Mbak Fred. Tapi kan waktu itu abis ulang tahun Bevi kan besoknya saya ke Amerika. Itu berawal karena Meta tanya, Mbak Freya kalau kemana-mana kenapa jamnya nggak dipakai? Pakein Mbak, nggak ada, hilang. Di mana pada saat ke Taman Safari. Udah bilang sama ibu, tidak, tapi pengajuan baru itu keluar dari mulut Nurul. Itu, kan? kalau pengajuan baru iya, tapi kalau bilang Itu ada Mbak Jam kok dia bilang. yang kayak gitu-gitu loh, tanggung jawabnya Tanggung sistem. jawabnya gimana Nurul? Itu jam itu kemarin waktu ulang tahunnya Mbak Megi saya juga kasih kado itu ya. Mbak Megi punya dua dia, berarti kan punya dua. Kan saya udah bilang kalau misalnya, makanya kan saya selalu bilang ke kalian semua ya, kalian fokus ke anak. Kalau kalian fokus ke anak, nggak mungkin anak itu ada jatuh, ada gonggongan, itu nggak mungkin. Tidak mungkin, karena saya pernah megang 3 anak pada saat Mbak Jam nggak ikut yang saya bilang, saya ke London, Mas Hafiz itu masih 10 bulan. Mas Hafiz sama masih kecil, kalau Mas Hafiz 10 bulan itu nggak itu tahun 2013, berarti Mas Hafiz baru berapa tuh? Baru 9 tahun. Pak Afal 7 tahun, masih kecil-kecil juga. Tapi nggak ada yang aneh-aneh, itu saya bisa handle semua anak saya. Mbak Jam datang cuma 1 hari ke London, besoknya pulang. Karena visanya belum keluar. Kalau kalian fokus, kan pasti kan lihat. Kalau anak-anak tuh udah megang jam tangannya udah mulai dibuka, mendingan kalian buka udah langsung. Itu ya disimpan aja ya. Jadi kalau mangku siapa kalau dia udah mulai begini, udah buka, mau dipakai nggak mau dibuka, udah buka. Waktu itu kayak si Mbak Megi saya kasih langsung kan, Mbak pegang aja karena Mbak Megi udah buka daripada jatuh. Buka, anak-anak juga tinggal ditanya kok ke mereka mau dipakai atau enggak, ya udah buka ya, Mbak simpen, udah selesai. Tapi kalau kebiasaan, Tristan aja kalau Oca lupa, Oca itu kebiasaan, makanya ada anak yang kadang-kadang Oca kan juga, maksudnya pasti kalau udah keluar dia masuk lagi. Ini Mas Tan mana? Jam, dia sendiri yang ingetin. Oh iya lupa, baru dipakein. Karena dia udah kebiasaan tuh, kebiasaan dari kecil kan. Terus anak-anak juga, terutama yang perempuan, itu kan saya beliin tas, ya kan. Kalau mau pergi, pakein, tanya ke anaknya mau pakai ini enggak, dia perempuan, jadi udah mulai tuh supaya ada bedanya nih perempuan sama laki. Anak laki juga saya beliin tas. Nanti kalau ada lagi saya beli, jadi tas yang mereka punya, apalagi tuh yang anak-anak yang udah besar-besar ya, itu udah mulai ada tasnya, ada tas Zara, ada tas apa, nah itu kan bisa dipakein. Itu bisa dipakein kalau mau pergi. Dan mereka pasti senang, kayak Seika tuh juga dia punya tas kan, itu tas juga bisa dipakai. Mereka punya kacamata. Kalau kondisi, kalau saya nggak usah lagi saya betrek-betrek kacamata di bawah. Mereka punya, laki, perempuan mereka punya kacamata. Mereka punya topi, tas yang mereka jadi cuma tas isinya nggak penting-penting. Mereka punya dompet bisa ditaruh di tasnya. Kacamata kalau masih cukup bisa ditaruh di tasnya. Udah di dalamnya apa sih? Tisu kecil satu untuk yang ini ya, untuk yang laki, perempuan juga laki juga nggak apa-apa dikasih tisu. Mau apakah itu tisu basah ataukah itu tisu kering, nggak usah dua-duanya, berat juga mereka. Dompet, mereka senang sekali kasih pegang dompet walaupun isinya cuma kartu mainan yang fun buat segala macam yang nggak penting-penting itu. Udah nggak apa-apa, kalau kasih mereka tanggung jawab juga seperti itu. Jadi mulai ketahuan, terutama yang perempuan, supaya ketahuan oh ini perempuan dia punya. Kalau misalnya pergi dia punya cincin, pakein cincin. Kalian bisa nanya, boleh pakai cincin nggak? Gitu. Semuanya pakai cincin. Ada kan ada cincin, terus ada gelamnya tuh, ada kalung. Jangan buat dipakai di rumah. Nanti kalau dipakai di rumah, pada saat nanti semuanya pada pakai pergi, dia hilang tuh jadi masalah. Itu jadi masalah dan itu awal mula nanti mereka akan mulai nangis. Karena dia punya nggak ada tuh hilang. Ngelatih anak-anak untuk habis main bersihin semua mainan di sini. Tapi kalian juga mesti ngasih contoh yang bagus di kamar juga. Kalian juga harus bersih. Kamar mandi saya juga perhatiin tuh. Dulu tidak ada kamar mandi anak saya jorok. Gak isinya ada gantungan baju. Apakah jilbabnya kalian kan nggak boleh juga di situ. Kalian mau pakai jilbab di kamar mandi mereka ya boleh. Abis itu kalian rapiin lagi. Jangan gantungan masih ada di situ. Apa-apa nah kayak gitu. Yang saya sering banget itu melihat. Tidak boleh nyimpan namanya baju kotor di kamar mandi. Itu awal mula penyakit. Makanya jangan kalian diawali dengan malas. Kalau sekali malas, itu akan numpuk terus. Malah nggak selesai, numpuk gitu. Yang kamar mandi numpuk, kamar mandi Mas Titan numpuk. Iya numpuk. Tadi Dua saya tempat lihat penuh semuanya. Semua yang bawah juga. Kan makanya pada saat sekarang ini kan bisa satu nyuci siapa? Misalnya sekamarnya Mas Titan siapa? Mbak Bila sama Mbak Ocha.
nih ya, kamu nyuci, siapa bagian nyuci? Kan bisa kan udah saya ajarin, misalnya Oca bagian nyuci, cuciin tuh semua yang bagus, yang wangi, yang ini semua. Jangan cuma Tristan aja dicuciin, Mas ini nggak usah terlalu wangi. Tapi sebenarnya gini, susternya boleh, mbaknya juga boleh. Karena suatu saat kalau suster lagi nggak bisa, jadi mbaknya tidak bertanya. Nah, terus kalau ngajarin itu bukan cuma nyapu sama ngepel, penataan barang sama ngelapinya. Itu kalau penataan barang harusnya susternya masing-masing kayak Mbak Jam. Jadi kalau Mbak Jam dulu kan jadi kita tetap ngikutin arahannya Mbak Jam, tapi pada saat salah naruh atau itu nggak dielap, kita tahu ini untuk suster semua itu belum ke tahap itu. Kayak Sabtu Minggu itu kan kalian bisa ngeliat ya, contoh sepatu anak yang kotor yang mana, kalian bisa nyuci. Saya sampai gergetan ngeliatnya bener deh, sepatu anak-anak nih. Iya. Aduh, apalagi sepatu yang di situ ya. Saya kalau Itu. ngeliat ini sepatu siapa sih, ini sepatu siapa, saya selalu ngomong kayak gitu. Sama satu lagi, kalau mbaknya ngosokin, kalau sekiranya itu ukurannya beda dengan ukuran lemari, kalian ngomong, Pak ini ukurannya harus segini. Dan sekali-kali kalian ngajarin mbaknya untuk masukin baju. Apabila kalian nggak bisa, itu baju nggak taruh di keranjang, di kamar, begitu aja. Tapi kan seharusnya mereka ada waktu Barina buat masukin. Kok bisa nggak bisa masukin? Mbak Jam masukin baju sendiri. Masing-masing juga aja dapat banyak laporan dari Mbak Rina, walaupun cuci masing-masing itu kan harusnya kalau sebelum dimasukin ke plastik itu kan harus sudah bersih, hilang. Lap dapat nggak sih, Mbak Jam? Dapat, tapi banyak juga yang masih basah. Mbak Rinanya nggak ada sih di sini. Makanya Mbak Rina juga. Mbak Jam tahu kan siapa aja? Udah. Siapa aja waktu itu? Yang masih basah piringnya. Mbak Rina nemuin tuh. Yang saya tahu Mbak Nur punya Mbak Momo. Jangan biasain anak itu jorok. Kalau kalian biasain anak itu jorok ya berarti dari kalian. Karena saya kan nggak ada jorok, saya kan orangnya risih. Saya mau melihat ya, habis saya tegur seperti ini ada perubahan nggak? Masa harus digigit kali bikin sana, harus saya potong gajinya. Kalau harus kayak gitu, kalau mau fair harusnya seperti gitu supaya ini kan. Sama satu, kalau kalian mau cuti, saya udah ngomong ke kalian, saya tidak pernah tidak mengizinkan kalian cuti. Tapi di sini ada aturannya, nggak bisa kalian cuti itu langsung hari ini Bu saya minta cuti, kecuali satu. Ada emergency, kayak emergency itu seperti apa tuh, misalnya amit-amit jaga bayi, misalnya bapakmu atau ibumu sakit yang mengharuskan kalian harus pulang, itu nggak bisa diprediksi. Nggak bisa kamu ngomong 3 hari lagi ibu saya sakit parah Bu, itu kan nggak mungkin. Itu kan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya dapat berita dari kampung, misalnya yang namanya emergency itu apa sih, itu cuma bapakmu sama ibumu, bisa kamu punya mertua yang bersuami, itu yang harus kalian boleh langsung pulang hari itu juga. Di perusahaan manapun seperti itu. Kakak adik itu masih perusahaan masih mempertimbangkan. Tapi kalau namanya orang tua, ibu, bapak, kalian punya mertua lagi, mertua perempuan, itu perusahaan tidak punya kewenangan untuk menahan sampai besok. Hari ini kamu boleh pulang. Masuk itu. Tapi kalau kalian mau cuti, misalnya cuti itu dalam hal bukan emergency, kayak misalnya memang Bu saya mau cuti mau pulang kampung atau Bu, itu kan semuanya pasti udah ada rencana kan. Saya mau lamaran, kan nggak mungkin lamaran hari ini, besok kalian lamaran hari ini, di telepon besok kita lamaran, kan nggak mungkin pasti juga nggak akan mau seperti itu. Tapi kan lamaran kan pasti udah ada tanggalnya. Bu maaf nanti saya bulan Januari saya mau lamaran, tanggal berapa? Pasti pertanyaan saya begitu. Mana aja sih kalian pernah ngomong ke saya minta cuti, saya ngomong ngapain kamu cuti? Pertanyaan saya cuma tanggal berapa hari, sampaikan infonya ke Mbak Jam, Rina dan Dani. Semua yang pernah cuti begitu nggak jawaban saya? Ya kan? Terus kalian punya handphone, kalian punya sopan santun, punya tata krama. Kalau kalian janji misalnya, Bu saya 2 hari, sampai hari apa? Misalnya hari Senin malam, terus ternyata hujan deras, kan kita nggak tahu, atau apapun yang terjadi di sana, kalian kan bisa ngasih tahu. Emangnya saya di sini marah-marah, Bu maaf, saya tidak bisa pulang hari ini karena hujan deras, atau mungkin karena saya mau nganterin itu, boleh nggak saya pulangnya besok siang atau besok sore? Pernah nggak sih bilang tidak boleh? Tanya itu deh kalian, nggak ada masalah. Malah saya kan ada nanya, kalian mau cuti berapa hari? Itu pertanyaan saya pertama pasti. Sudah info ke Mbak Rina atau ke Mbak Jam, kalian ninggalin anak, ninggalin juga tanggung jawab di sini. Kalian harus terima kan? Oh, saya mau misalnya Mbak Wari mau cuti 1 minggu, Mas Rades dititipin ke siapa? Itu kan pasti pertanyaan buat kalian. Terus Pak aku Mas Rades sama siapa? Mbak Rati kemarin 1 minggu, dia bertanya tuh sama saya, nanti Mbak Seka sama siapa? Tolong di siapa megang, misalnya Mbak Eli, sementara kasih tau ke Mbak Eli, oh ini bajunya 1 minggu sekolah, ini dia harus minum vitaminnya begini, jangan yang tinggal begitu. Nih si siapa tuh namanya, susternya Mas El nih, siapa namanya, Mbak Nita,
dia udah mau pulang, dia udah kapan-kapan. Saya tunggu, karena dia juga mikirin Mas El, karena Mas El dipegang sama suster yang kemarin nggak bisa. Mbak Nita akhirnya ngomong ke saya, ingat Mbak Nita ngomong, Bu maaf, suster yang ini kayaknya nggak bisa deh, karena saya udah ngajarin berkali-kali untuk minum obat, minum apa juga masih belum bisa. Ya udah Mbak Nita tunggu dulu ya. Karena kan dia tahu anaknya punya asma, nggak segampang itu gitu loh ninggalin, nggak ada masalah. Dia udah mau pulang, bener kan Mbak Nita dari bulan lalu mungkin. Aja dia saya suruh pegang Mas El lagi. Tapi siapa yang saya percaya di sini coba? Tahu sendiri kalau Mas El sakit tuh kayak gimana. Masalahnya cuma itu aja kan. Walaupun dia juga, aduh Bu ngasih tau Mas El disuruh ini juga nggak bisa jumping terus ya. Ya mesti lebih sabar aja saya bilang. Apalagi umurnya sama, makanya saya bilang kita juga mesti tegas, tapi juga tetap sayang sama itu anak. Anggap aja itu anak, kalau kalian udah punya anak ya anak kalian sendiri, kalau belum punya seperti adik kalian sendiri. Gimana sih kalau kita sama adik sayangnya? Karena kita juga mau adik kita sehat. Kalau sehat kan enak, ajarin bacaan-bacaan, sholat, apa ya. Jangan di sana, enak banget ya kalau dia satu kali dua kali diajarin yang itu bisa. Dia biarin aja kalau dia nggak bisa Al-Fatihah, panggil apa ini bisa surat apa? Yang simpel-simpel aja. Doa buat orang tua itu kan gampang banget kan, simpel kan. Itu aja daripada habis sholat tiba-tiba doa makan terus. Anak-anak itu kalau habis sholat tiba-tiba doa makan coba. Iya. Doa buat orang tua kan simpel kan, gampang kan. Itu kan bisa. Ada lagi yang apa yang mau diomongin? Udah sih.